Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posesi, podcast seru psikologi. Gimana nih kabar saya fam semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, jadi pada episode sebelumnya, kita nih ada membahas tentang yang namanya QLC atau Quarter Life Crisis. Pada episode sekarang, kita akan bahas tentang suatu hal yang lebih keren lagi nih, yaitu pentingnya kualitas tidur terhadap kesehatan mental kita. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Rafli Maulana. Kalian bisa manggil aku Rafli dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kementerian Keilmuan. Dan aku di sini nggak sendirian loh nih ya, teman-teman saya fans ya. Aku bareng dosen cantik kita, Ibu Nia Anggreni Noveni, SPSI MA. Halo Ibu, gimana nih kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah kabar saya. Gimana Rafli? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat, Ibu? Ya, sehat, alhamdulillah. Gimana Bu kesibukannya akhir-akhir ini? Iya, ini sudah persiapan mau mudik ya, mudik ke luar kota, tapi menyelesaikan urusan-urusan di kampus dulu sampai weekend gitu. Oke, berarti nunggu untuk kalender akademik aja ya Bu. Betul. Kami berterima kasih ya Bu, Ibu sudah mau jadi untuk narasumber kami tentang posesi pada sore hari ini Ibu. Iya, sama-sama. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu seberapa dekatnya dengan seberapa tahunya tentang kualitas tidur Ibu terhadap kesehatan mental? Oke, mungkin lebih ke kenapa saya tertarik untuk mendalami atau meneliti tentang kualitas tidur gitu ya. Jadi saya cerita dulu ya, awalnya itu dulu saya pernah ngisi kuliah umum di suatu universitas di Malang. Terus kemudian di situ membahas tentang tidur juga karena di situ adalah mata kuliah biopsikologi gitu ya. Nah, pada saat itu saya baru sadar bahwa gejala-gejala terkait dengan gejala-gejala klinis yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari seperti makan dan tidur itu bisa menjadi pemicu gitu ya. Misalnya kalau orang-orang yang mengalami gangguan mental mengalami tidur yang bermasalah gitu ya. Jadi berarti kita harus paham nih tidur yang berkualitas seperti apa, dan berarti tidur ini penting banget ya, sampai akhirnya saya baca referensi-referensi dan ternyata di luar negeri sudah banyak sekali penelitian tentang yang membahas tentang pentingnya tidur yang berkualitas itu gitu, Rafli. Jadi awalnya dari rasa penasaran Ibu tentang gimana sih habits dari tidur itu sendiri dapat mempengaruhi kesehatan mental. Kenapa ada orang, saya malah justru herannya kenapa ada orang-orang pada susah tidur ya gitu. Kenapa orang-orang itu susah tidur, terus kenapa ketika susah tidur itu mempengaruhi ke mentalnya kayak gitu. Jadi akhirnya saya baca literasi-literasi dan ini termasuk meneliti bersama Bu Sikria meneliti tentang kualitas tidur itu sendiri gitu. Tapi kan Bu, contohnya nih kayak ada orang yang udah tidurnya kayak dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, tapi pada saat bangun masih ngerasa capek atau mungkin masih ngerasa letih. Atau juga ada nih beberapa kasus itu orang yang tidur siang katakanlah jam setengah 4 sore, terus nanti bangunnya jam 5 setengah 6, tapi malahan moodnya jadi hancur, jadi berantakan. Nah, menurut Ibu kira-kira itu kenapa ya Bu? Apa karena tidurnya kurang berkualitas atau gimana sih Bu untuk tidur yang berkualitas itu? Ya, karena berbicara tentang tidur yang berkualitas itu sebenarnya bukan tentang durasi ya, tetapi efek tubuh yang dirasakan. Jadi mau tidurnya, padahal aku tidurnya udah 8 jam gitu ya, tapi kalau tidurnya nggak berkualitas, bangun-bangun juga tidak merasa segar gitu. Jadi kalau tidur berkualitas itu bangun-bangun kerasanya segar, badannya enteng, kayak ke recharge lagi, kayak badan kita tuh kayak semangat lagi, energi lagi gitu. Jadi kalau misalnya itu berarti bukan tentang berapa lama kita tidur, tapi tentang kualitas tidur kita. Terus untuk tahu kualitas tidur kita itu mengenakan atau mungkin bisa menyesuaikan dengan badan kita sendiri, itu kayak gimana ya Bu? Tapi ada pelatihannya, jadi cara untuk meningkatkan kualitas tidur gitu. Nah, makanya kita perlu belajar juga nih, terutama untuk remaja, karena remaja ini ada suatu perkembangan otak yang dimana membuat remaja ini perilakunya jadi tidurnya itu lebih lama daripada orang normal, 1 jam lebih lama. Misalnya kalau orang normal
yang misalnya orang tua gitu ya di rumah jam 9 udah tidur. Nah, remaja ini biasanya mulai ngantuk-ngantuk itu jam 10, setengah 11 gitu. Oh, iya, karena masih bertenaga banget ya Bu. Karena Mereka ya, Bu? kaitannya sama perkembangan otak juga, efek dari pubertasnya gitu. Nah, tapi kan apa yang dilakukan remaja ketika mereka nggak bisa tidur? Main HP dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya padahal tidur yang berkualitas bagi remaja itu sangat dibutuhkan pada usianya untuk mematangkan fungsi otak di otak besarnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak remaja nih, kayak mungkin saya masih bisa dibilang remaja ya Bu. Oke. Kan saya juga kadang kala tuh curhat-curhat dikit ya Bu. Biasanya tuh tidurnya tuh lumayan cukup, bisa dibilang tanda kutip cukup, itu dari jam 12 sampai jam 5 pagi, katakan seperti itu. Tapi uh, saya masih ngerasa kayak, aduh kok badannya malahan pagi pegel-pegel, kok malahan saya ngerasa jauh lebih cemas, atau itu ada bergantung dengan apa ya Bu, gimana kualitas tidur itu bisa ngaruhin kualitas mental saya juga Bu? Betul, karena kan selain efeknya setelah bangun tidur, bagaimana tidur yang berkualitas itu berkaitan dengan gelombang otaknya juga pada saat tidur gitu ya. Ketika pikiran kita tidak rileks, badan kita tidak rileks dan kita memaksa untuk tidur, nah itu juga efeknya jadi tidurnya nggak berkualitas gitu. Berarti yang diperhatikan itu tadi tidak hanya dari kuantitas tidurnya, tapi juga bagaimana efek. Mempersiapkan untuk tidur yang berkualitas itu penting juga gitu. Kalau boleh tahu Bu, untuk efek tidur yang berkualitas itu untuk mempersiapkannya itu diperlukan apa saja ya Bu kira-kira? Kalau jadi syaratnya itu badan rileks, pikiran rileks. Konsepnya Gitu. seperti itu ya Bu, Iya. badannya rileks, pikirannya rileks. Nah, tinggal pendekatannya bagaimana cara merilekskan badan, bagaimana cara merilekskan pikiran itu. Kan biasanya ada yang udah tidur terus tapi overthinking gitu kan. benar. Jadi nggak bisa tidur gitu ya. Atau pas lagi mau tidur main HP gitu kan. Makanya ada istilahnya sleep hygiene. Jadi cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur gitu. Sleep hygiene kayak gitu ya Bu. Namun kalau misalnya ada beberapa kasus juga Bu, kayak coba kayak badannya udah coba rileks tapi pikirannya belum terlalu rileks, akhirnya tengah malam kayak kebangun atau apa kayak gitu, itu berarti juga mempengaruhi banget Bu untuk Ya, betul. Itu kan ngaruh di apa namanya ingatan-ingatan di pikirannya gitu. Mungkin bisa jadi mimpi buruk, tergantung apa yang dipikirkan gitu kan. Ya, jadi ngaruhnya ke situ. Terus tidurnya nggak nyenyak. Jadi yang namanya misalnya berkaitan sama gangguan tidur gitu ya. Yang namanya insomnia itu bukan berarti dia itu nggak bisa tidur, tetapi tidur bangun. Jadi tidurnya tuh nggak tidur terus gitu. Jadi banyak terdistraksi gitu. Jadi benar-benar kayak walaupun tidur tapi pikirannya kemana-mana gitu. Tidur kebangun, jam 9, jam 12 kebangun. Jam 12, jam 1 kebangun. Nah, itu sebenarnya tidurnya nggak berkualitas kayak gitu. Itu termasuk tidur. Mungkin selain itu Ibu pernah ketemu kasus lainnya nggak ya Bu? Kalau misalnya tidurnya yang kayak apa sih yang tidur yang tidak berkualitas kayak gitu Bu? Selain dari tidur yang tidur bangun kayak gitu Bu? Kalau kasus-kasus yang seperti itu mungkin lebih ke yang justru tidur yang ini ya, kayak misalnya mau tidur terus main HP gitu ya, yang kayak gitu. Atau dia itu bangunnya lebih dari jam 6 pagi, itu juga nggak bagus juga buat di dalam tubuh gitu. Berarti kalau misalnya siang gitu, seperti itu Bu. betul. Waduh gimana dong ini? Saya sebagai mahasiswa yang udah jelas jam tidurnya udah biasa nugas sampai jam 3, nanti bangunnya jam 9 Ya, gitu. betul. Itu sebenarnya nggak bagus kalau misalnya. Dan kalau misalnya kita tidurnya nggak berkualitas, itu untuk memperbaikinya tuh nggak cuma 1 hari 2 hari gitu. Jadi untuk mendapatkan kesegaran tubuh yang kita, misalnya kan ada yang misalnya nggak tidur sehari terus balas dendam gitu ya. Tapi itu nggak bisa balas dendam sehari 2 hari. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kan biasa ya Bu, mahasiswa. Jadi pada saat Senin sampai Kamis, katakanlah Senin sampai Jumat gitu, siap bantai untuk kuliah terus menerus, bangun pagi dan lain. Hari Sabtunya dia tidur dari jam 7 pagi sampai 7 malam. Itu kata-kata anak zaman sekarang kayak latihan meninggal Bu. Balas dendam kalau. Iya, balas dendam Bu, kayak gitu, tidur 12 jam. Berarti tidur yang seperti itu termasuk tidur yang tidak sehat banget ya Bu?
Betul, seperti itu. Jadi akan lebih bagus kalau tidurnya teratur gitu ya, seperti itu. Ya mungkin itu tantangan buat teman-teman mahasiswa ya, karena itu dampaknya ke memori juga, suasana hati, emosi gitu, bahkan ke nafsu makan juga gitu. Jadi ngaruhnya banyak. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, terus pikirannya nggak tenang kayak gitu, jadi benar-benar ngaruh kayak, aduh lagi bete nih, atau mungkin, aduh mager nih buat makan, aduh malas nih buat kuliah dan semacamnya kayak gitu. Kayak misalnya Rafli ngelihat temennya kurang tidur gitu, biasanya sensitif, suka marah-marah, terus nggak mood gitu ya, misalnya gitu, moodnya nggak bagus. Sering sih Bu, apalagi di mahasiswa tingkat akhir Itu kayak kan gitu. sebenarnya bisa disadari seperti itu gitu. Oke, jadi bisa jadi kalau misalnya teman-teman yang kayak moodnya berantakan atau mungkin males dan tidak bersemangat, tidak bertenaga, itu gara-gara kualitas tidurnya. Wah, sejauh itu ya Bu, kualitas tidur mempengaruhi kesehatan mental Jadi seseorang Bu. bisa jadi kalian itu mengalami stres akademik ya, misalnya ini kaitin sama stres akademik. Bisa jadi kalian mengalami stres akademik salah satunya karena tidur kalian nggak berkualitas gitu loh. Jadi ada pola hidup yang harus diperbaiki untuk mengatasi stresnya misalnya gitu. Kayak siklus ya Bu, stres gara-gara mikirin tugas, akhirnya bangunnya gara-gara stres, gara-gara tadi malam Karena kurang tidur juga. stres mempengaruhi tidurnya jadi nggak berkualitas gitu. Stres jadinya tidurnya tidak berkualitas, bangunnya nggak mood, habis itu makin jauh lagi untuk siklus tidurnya, seperti itu. Jadi itu adalah kebiasaan yang tidak disadari tapi itu nggak sehat, tapi berdampaknya jangka panjang gitu. Dan diperbaikinya nggak bisa dengan jangka pendek seperti itu Bu. Waduh, bahaya banget ya Bu, berarti tentang kualitas tidur ini. Lalu Ibu mungkin ada saran nggak Bu, tips atau trik kayak gitu kalau misalnya kita udah terlanjur nih, kayak saya sendiri sebagai mahasiswa akhir yang tidurnya udah kurang banget kayak gitu, untuk memperbaiki bisa dimulai dari mana ya Bu? Jadi untuk teman-teman remaja terutama penting banget ya. Jadi kalau tidur kalian di masa remaja ini berkualitas, kalian bisa mengoptimalkan kemampuan otak besarnya. Jadi kemampuan analisisnya, pengambilan keputusan itu lebih matang ketika tidur kalian berkualitas pada saat dewasa nanti. Gitu. Jadi ceritanya ketika kalian tidur berkualitas itu kalian sedang mematangkan sistem syaraf otak di itu untuk mempersiapkan kalian di masa dewasa nanti. Pengambilan keputusan, kematangan berpikir, larinya ke situ gitu. Oke, berarti kalau misalnya katakanlah masa mudanya kami, masa remajanya kami dihabiskan dengan tidur yang begadang, seperti kayak Roma Irama kan lagunya begadang jangan begadang, malah melenceng. Tapi kalau nggak ada artinya jangan katanya, betul. Jadi harus kalau memang itu harus dilakukan, tapi tetap ceritanya kita bentuk cara kita mencintai diri sendiri dengan tidur yang berkualitas gitu. Jadi begadang boleh saja kalau ada artinya, terus besoknya dilanjutin lagi Iya, dengan jadi istirahat jangan cukup. dijadikan itu sebagai pola hidup yang tidak sehat. Oke. Jadi polanya malah adaptif banget ya Bu. Jadi keterusan tuh, katakanlah gara-gara ini kita gara-gara sering nugas dan lain-lain, habis itu akhirnya pola tidurnya berantakan. Besoknya nggak nugas lagi biar perbaiki pola tidur gitu Bu. Jadi ya itu tantangan buat teman-teman mahasiswa yang punya dalih banyak tugas dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman tuh sebagai mahasiswa juga harusnya udah bisa manage waktu dengan baik ya Bu. Udah tua. Jadi ketika misalnya kok pikiran saya kurang mateng ya, terus cara berpikir saya kok nggak bisa sistematis ya, terus susah ya untuk berpikir secara logis dan sebagainya, bisa jadi karena bahan di otaknya itu memang belum matang karena pola hidup yang tidak sehat, iya gitu. Kira-kira ada nggak ya Bu, kayak kan beberapa orang ada konsumsi, contoh minum susu dulu sebelum tidur, itu katanya bisa membantu relaksin tidur dan lain-lain. Kira-kira selain susu ada nggak ya Bu untuk makanan atau konsumsi lainnya untuk membantu untuk tidur seperti itu? Kalau caranya itu tadi kan merilekskan badan dan merilekskan pikiran, dan namanya sleep hygiene itu berkaitan sama cara mempersiapkannya, termasuk misalnya tidur dalam kondisi gelap, ya kan, untuk memancing hormon melatonin gitu kan. Jadi hormon melatonin akan bekerja pada saat kondisi gelap. Jadi buat teman-teman yang takut pengennya tidurnya terang dan sebagainya, sebenarnya itu nggak sehat gitu.
Oke, nanti saya coba malam ini malam ini tidurnya matiin lampu. Tuh, terus habis itu eh, tempat tidur hanya untuk tidur. Mungkin susah buat teman-teman kos ya, yang misalnya makannya di situ, ngerjain tugasnya di situ, gitu ya. Tapi sebenarnya yang bagus itu gitu. Tempat tidur hanya untuk tidur, karena biar badan kita terbiasa, oh ini istirahat, oh ini adalah tempat istirahat gitu. Waduh, ini buat teman-teman kos biasanya tempat tidur tuh sekalian jadi meja Iya, saya bisa makan, tempat jadi memahami bioskop, itu, iya betul. jadi perpustakaan biasanya taruh buku. Itu yang bikin teman-teman jadi susah tidur juga, karena badannya gini, ini lagi nonton apa lagi istirahat gitu. Betul. Waduh, saya ngerapiin kamar lah habis ini. Oke, mungkin selain matiin lampu, ngerapiin tempat tidur dan berasumsi kalau misalnya tempat tidur itu cuma buat tidur, itu ada lagi nggak, Bu? Sebenarnya di dalam Islam juga sudah mengajarkan. Jadi misalnya sebelum tidur kita wudhu dulu, cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi. Sebenarnya itu adalah upaya-upaya untuk merilekskan otot-otot gitu. Kalau misalnya masih nggak bisa tidur juga, bisa dipijet atau misalnya berendam air hangat dan sebagainya. Jadi biar ototnya itu yang tegang itu jadi rileks. Gitu. Berdoa, berzikir itu larinya ke situ sebenarnya buat merilekskan pikiran, merilekskan otot gitu. Jadi benar-benar badannya rileks, pikirannya mindful kayak gitu ya, Bu, tenang betul. semuanya sudah lebih fresh, lebih plong, bisa langsung merem tidur. Karena kan ya kalau misalnya banyak pikiran kan berarti gelombangnya masih di gelombang beta tuh. Padahal kalau mau tidur nyenyak kita harus masuk ke gelombang delta, tapi kita lewat gelombang alfa dulu gitu. Jadi harus diciptakan kondisi yang tenang, hening. Itu kalau mau tidur harus menuju ke gelombang alfa dulu gitu. Jadi Bener-bener jadi harus kayak bener-bener plong kayak gitu ya, Bu, nggak mikirin tidur apa-apa. betul. Jadi kayak pasti nggak akan bisa tidur kalau misalnya, aduh tugasnya belum dikerjain. Nanti jam ini dikumpulin lagi, ya nggak bisa tidur. Aduh, deadline-nya jam 12 lagi. Aduh, nanti makan apa ya ini ya? Tidur sejam bisa nggak ya gitu. Nah, Malah nggak berkualitas kayak gitu. tapi sebenarnya memungkinkan nggak sih, Bu, untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik walaupun dengan tidurnya cuma 1 jam, 2 jam. Kadang kan ada tuh yang kasus-kasus di mana kayak ketiduran, nggak mikirin apa-apa, tiba-tiba bangunnya lebih fresh walaupun cuma kayak 20 menit tapi tidurnya kerasa lama banget kayak gitu, Bu. Karena itu langsung masuk ke gelombang delta. Jadi dari alfa ke gelombang delta dulu. Jadi nggak ada tabrakan-tabrakan lewat beta. Jadi alfa, beta, delta misalnya enggak. Tapi dari langsung deep sleep masuknya. Jadi tidur yang tenang, tidur yang dalam gitu. Jadi kesadarannya juga langsung masuk ke alam bawah sadar. Jadi begitu bangun walaupun sebentar rasanya juga Lebih nyaman ya, Bu. betul. Jadi tergantung gelombang otaknya itu pada saat tidur itu di mana. Jadi kalau misalnya banyak di deltanya, itu yang kita dapat adalah terkait dengan memori, terkait dengan energi yang lebih berenergi, tubuh yang lebih berenergi dan sebagainya. Tapi kalau kita kebanyakan di alfa atau di beta, jadi ketemu mimpi gitu, itu lebih ke untuk meningkatkan kreativitas, imajinasi gitu. Jadi manfaat tidurnya itu gitu. Oke, Bu, berarti tidur yang baik itu sebenarnya tidur yang lelap atau tidur yang ada mimpinya, Bu, berarti? Tergantung keuntungan atau benefit yang mau dituju. Gitu. Kan pernah dengar kayak lucid dream gitu, lucid dream ya. Kayak gitu. Itu sebenarnya bagus untuk membuat kita jadi kreatif, kita jadi imajinatif, tapi imajinasinya berkembang gitu ya. Cuma badannya capek. Kadang-kadang tubuh itu butuh istirahat. Nah, butuh istirahatnya itu di deep sleep-nya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar pengen Kalau lagi cari inspirasi, bisa itu pakai yang buat lucid dream dan lain-lain itu tadi. Tapi kalau misalnya kita benar-benar lagi badannya letih banget, penat banget, kita perlu deep sleep. iya betul seperti itu. Iya, mungkin bisa juga jadikan wah lucid dream seru nih gitu ya. Tapi lupa kebutuhan untuk tidur yang dalamnya itu. Betul. Apalagi mahasiswa ya, Bu, pengennya Kan petualang. iya, betul sekali. Waduh, tersindir lagi saya. Ini pulang bener-bener deh harus beresin kamar.
Oke. Jadi sesuatu yang mungkin malah di Indonesia belum banyak dibahas ya, dan banyak yang membahas bukan di psikologinya, tapi di luar negeri sudah banyak sekali penelitian-penelitian psikologi yang membahas sleep hygiene, terus tentang tidur, terus bagaimana kualitas tidur mempengaruhi kesehatan mental dan sebagainya gitu. Berarti kalau misalnya ini sebenarnya pengen kita lebih dalamin lagi, itu akan lebih berpotensial ya Bu, seperti itu untuk Iya, bahkan kualitas tidur. saya sampai baca buku Why We Sleep-nya Matthew itu, Walker itu, dia sampai sudah bikin dari tidur ya, terusan kenapa kita bisa kualitas tidurnya berkurang di era modern karena ada teknologi, terus kemudian muncul lampu dan sebagainya gitu ya, menyebabkan kualitas tidur berkurang, sampai akhirnya ada sistem. Jadi misalnya kayak sebenarnya sekolah itu nggak boleh terlalu pagi karena itu mengaruhi kualitas tidurnya kayak gitu. Terus misalnya tenaga kesehatan yang kurang tidur itu dampaknya apa, itu dibahas semua secara keseluruhan di buku itu gitu. Jadi mungkin ada benar-benar kayak pengaruhnya itu luar biasa banget ya Bu. Padahal sesimpel yang kita jalanin setiap hari kita hadapin tidur ya. Betul, tapi di Indonesia masih belum banyak yang sadar. Iya, mungkin masih belum. Ya semoga dengan podcast ini teman-teman jadinya lebih aware lagi nih tentang fungsi dari kualitas tidur itu apa buat kesehatan teman-teman seperti itu. Oke Bu, mungkin ada sepatah dua patah lagi Bu untuk kami teman-teman sebagai mahasiswa atau remaja-remaja tentang kualitas tidur ini Bu. Iya, mungkin pesan buat teman-teman ya. Teman-teman kan udah tahu ya terkait dengan manfaat tidur yang berkualitas, dan mungkin harus dikurangi gadgetnya ya kalau mau tidur ya, biar tidurnya berkualitas gitu. Baik. Oke, ini saya izin tarik kesimpulan ya Bu, kalau misalnya kualitas tidur itu benar-benar penting bagi kesehatan mental kita karena benar-benar apa ya, tidur itu menjadi tempat kita untuk relaksasi diri, pikiran dan juga fisiknya seperti itu. Dan kualitas tidur itu bukan dari tidur yang lama kayak gitu, kayak kata orang-orang dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam buat balas dendam dan lain-lain sebagainya. Enggak, itu enggak baik malahan ya Bu. Malahan tidur yang baik itu pada saat kita memiliki kualitas tidur yang sangat baik, dan kita juga harus bisa merelaksasikan dengan cara apa? Yang pertama tadi dimatiin lampunya, yang kedua kasur hanya untuk tidur ya teman-teman, kasur hanya untuk tidur. Penekanan nih bagi teman-teman yang kos juga, misalkan kosnya kecil jadi kasurnya buat jadi bioskop biasanya, terus jadi meja makan Bu biasanya, terus ruang tamu juga, belum lagi kalau misalnya jadi tempat mabar teman-teman gitu, jadinya luar biasa. Kamar tuh udah sejuta ruang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang benar-benar ingin perbaiki kualitas tidur, di lockdown dulu kamarnya, diberesin, dirapiin, dibikin senyaman mungkin. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman yang muslim bisa kayak wudhu dulu, bisa untuk gosok gigi, persiapan. Nah, pastikan juga besoknya nggak ada kuliah pagi dan juga semua tugas sudah diselesaikan, jadi bisa deep sleep yang luar biasa nyaman, tenang seperti Mungkin boleh dicoba, saya kepingin nih merasakan tidur yang berkualitas sehari aja gitu. Coba dirasain di badan kayak apa gitu kan. Gitu. Saya yakin abis itu badannya langsung wah lemes, lesu, lumlai love you. Oke, seger banget seperti itu. Iya gitu. Oke, mungkin sudah Ibu tidak lagi disampaikan. Oke. Terima kasih. Mungkin itu juga kesimpulan dari saya ya teman-teman. Terima kasih juga untuk SciFams yang menemani kami dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa di episode posesi berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan mental kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.